Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Saadah dari program studi pendidikan IPA semester 3. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan dan merangkum materi tentang manajemen peserta didik pada mata kuliah Manajemen Pendidikan dan Kepemimpinan yang diampu oleh Ibu Dr. Hajah Hilda Aini Syifa, MAG. Sebagai dasar manajemen peserta didik yang berlandaskan ajaran Islam yang menekankan betapa pentingnya menuntut ilmu, itu terdapat dalam hadis riwayat Ibnu Majah yang disebutkan menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa pendidikan adalah kewajiban bagi seluruh umat Islam. Selanjutnya, itu pengertian manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik adalah proses mengelola siswa sejak diterima hingga lulus secara sistematis dan berkelanjutan. Tujuannya untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi pribadi yang beriman, berilmu, berakhlak mulia, sesuai dengan ajaran Islam. Selanjutnya, tujuan dan fungsi dari manajemen peserta didik. Tujuan dari manajemen peserta didik antara lain membimbing siswa agar beriman dan berakhlak baik, mengembangkan potensi akademik, spiritual, dan sosial, menumbuhkan sikap disiplin serta tanggung jawab, dan menjadikan peserta didik sebagai insan kamil atau manusia seutuhnya. Adapun fungsi dari manajemen peserta didik, fungsinya yaitu mengatur administrasi dan data siswa secara tertib, memberikan pembinaan serta layanan konseling, menciptakan suasana belajar yang kondusif dan islami, serta menjadi dasar dalam pengambilan keputusan akademik di lembaga pendidikan atau di sekolah. Lalu, prinsip dalam pengelolaan peserta didik. Dalam Islam, prinsip pengelolaan peserta didik mencakup amanah, keadilan, kasih sayang, dan musyawarah. Guru harus bertanggung jawab memperlakukan siswa secara adil, membimbing dengan kelembutan, serta menyelesaikan masalah dengan tertib dan teratur. Selanjutnya itu strategi, yaitu pembinaan akhlak dan karakter Islami. Melibatkan siswa dalam kegiatan sekolah, komunikasi yang baik antara guru, orang tua, dan siswa. Penggunaan sistem digital untuk membantu perkembangan serta penerapan reward secara bijak di zaman sekarang. Selanjutnya, implementasi di sekolah. Implementasi manajemen pendidik di sekolah dilakukan melalui pemadatan siswa dari awal hingga akhir masa belajar, terus pembinaan akhlak dan kedisiplinan, layanan konseling dan pengembangan bakat, kerjasama dengan orang tua, serta menciptakan lingkungan belajar yang islami dan juga nyaman. Yang terakhir, nilai-nilai Al-Quran yang menjelaskan tentang manajemen peserta didik, diantaranya yaitu tentang tanggung jawab yang terdapat dalam Quran Surat Al-Isra ayat 36, yang kedua tentang disiplin waktu, yang juga terdapat dalam Quran Surat Al-Asr ayat 1-2, dan yang ketiga tentang tolong-menolong, yang terdapat pada Quran Surat Al-Maidah ayat 2. Manajemen peserta didik harus berlandaskan nilai-nilai Al-Quran agar sejalan dengan tujuan dan karakter Islami. Kesimpulannya, manajemen peserta didik berperan penting dalam membentuk generasi yang berilmu, berakhlak mulia, dan siap menghadapi masa depan. Mungkin itu saja rangkuman yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.